Selain rasa percaya diri dan kemandirian, kepedulian anak pada lingkungan harus ditanamkan sejak dini, tak terkecuali pada anak-anak berkebutuhan khusus. Inilah yang dilakukan oleh Sekolah Alam Medan kepada murid-muridnya dengan membuat berbagai kegiatan terkait lingkungan. Nah, seperti apa pemirsa? Berikut liputannya dalam segmen Sekitar Kita. Mempersiapkan generasi pelestari dan cinta lingkungan harus dilakukan sejak dini. Inilah misi yang diusung oleh Sekolah Alam Medan, sebuah sekolah inklusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang berwawasan lingkungan. Dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Autisme beberapa waktu lalu, murid-murid istimewa didorong untuk berkreasi dan berinovasi dengan berbagai jenis limbah. Salah satu inovasi yang berhasil mereka ciptakan adalah biogas dari limbah kotoran sapi yang dapat menjadi salah satu sumber energi terbarukan. Dalam proses fermentasi selama 1 malam dalam sebuah pipa, kotoran sapi ini mampu menghasilkan gas. Pemirsa, inilah hasil inovasi biogas murid-murid ABK yang berhasil menghidupkan kompor. Andreas Sukendro, pendiri dan kepala Sekolah Alam Medan mengatakan, meskipun anak-anak didik sekolahnya memiliki kemampuan yang berbeda dari anak-anak lainnya, namun mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk dapat berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Jadi setiap anak unik. Jadi setiap anak ini punya potensi yang satu berbeda dengan yang lain. Ada yang suka ngerjakan daur ulang, ada yang suka komputer. Jadi disinilah tugas pendidik untuk menemukan bakat minat mereka. Intinya jangan pernah putus asa, sabar, selalu mau mencari jalan keluar. Biogas yang mereka buat langsung diuji dalam kegiatan masak-memasak yang dilakukan oleh anak-anak penyandang autis ini, pemirsa. Menu yang mereka buat adalah bakso vegetarian berbahan dasar jamur. Api dari kompor berbahan bakar biogas ini pun menyala dengan baik dan mematangkan bakso yang terbuat dari campuran jamur, tepung terigu, dan bumbu pendukung lainnya. Wah, keren ya pemirsa! Cameron Wijaya, remaja berusia 18 tahun yang gemar memasak ini terlihat begitu puas dengan hasil masakannya yang matang sempurna menggunakan kompor biogas. Buat jamurnya direbus, baru sampai matang, lalu harusnya ditepuk, lalu udah halus, baru itu pakai tepung terigu, tapioka dan satu bumbu VG, lalu baru buat bulat, dan masukkan rumput laut, baru aduk, lalu tutup bulat-bulat banyak, dan harusnya semuanya, lalu baru direbus. Selain membuat biogas, belajar mencintai lingkungan juga dilakukan dengan kegiatan berdaur ulang. Anak-anak diajarkan untuk bisa memanfaatkan limbah yang mereka hasilkan menjadi berbagai jenis barang yang dapat digunakan kembali. Seperti kali ini, mereka mengkreasikan egg tray atau wadah telur yang berbahan karton menjadi pot bunga. Caranya, egg tray harus direndam dengan air untuk melunakannya. Kemudian dihaluskan dan dicetak ke dalam gelas untuk menciptakan bentuk pot yang unik. Nah, pot-pot ini nantinya dapat digunakan untuk menggantikan peran pot bunga yang terbuat dari plastik. Menemukan dan mengembangkan potensi anak-anak berkebutuhan khusus memang tidak mudah dan menjadi sebuah tantangan. Tugas ini pun menjadi tanggung jawab bersama antara guru di sekolah dan orang tua di rumah. Seperti Meling, Ibunda Davina, ia menemukan bahwa anaknya memiliki bakat di dunia memasak. Lantas di sekolah, pihak guru mendorong Davina untuk lebih mengembangkan potensinya ini. Jika kelak Davina berhasil meniti karir di bidang kuliner, maka ia dapat menjadi seorang koki yang ramah lingkungan. Dulu sebelum gabung sekolah itu dia pun kan nggak pernah, sosialisasinya kurang. Dia nggak mau gabung sama orang, dia mau sendiri di rumah gitu ya kan. Tapi kalau udah gabung tuh dia sekarang dia mau, entah kemana-mana rame-rame pun juga mau.
Nanti ke bank pun udah bisa gitu. Terus ke apa itu, artnya pun udah banyak perkembangan, masaknya pun oke gitu. Ya kita senang sekali lah gitu perkembangannya. Selain membuat biogas dan berkreasi dengan berdaur ulang limbah wadah telur, kesempatan ini juga menjadi ajang pengembangan bakat anak-anak berkebutuhan khusus di bidang seni pemirsa. Seperti seni melukis di atas air khas Turki yang disebut dengan Ebru ini. Caranya, lukisan terlebih dahulu dibuat di atas air dengan cat warna khusus. Setelah gambar terbentuk, mereka lalu memindahkan lukisan tersebut dengan menempelkan kertas ke permukaan air. Wah, unik dan indah ya pemirsa. Berbagai karya yang dihasilkan oleh anak-anak dengan kemampuan khusus ini menjadi bukti bahwa dengan penanganan yang tepat, maka mereka dapat menjadi generasi emas yang dapat berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Inilah mengapa menjadi sebuah harapan besar sang pendiri sekolah bahwa upaya memajukan anak-anak istimewa ini juga mendapat perhatian dari berbagai pihak. Sekolah ini sudah beroperasi 10 tahun, tapi sampai sekarang belum pernah dapat bantuan dari manapun, sehingga kami kesulitan untuk mengembangkan sekolah ini lebih lanjut. Mereka kita harapkan menjadi pengusaha sosial. Jadi mereka diharapkan mampu kembali kepada keluarga masing-masing dan berkarya di keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka mampu hidup mandiri. Isaac Newton, seorang ahli fisika, matematika, astronomi, filsuf alam, kimia, dan teolog, adalah tokoh asal Inggris yang mengidap sindrom Asperger, salah satu bentuk autisme. Ia dikenal sebagai pribadi penyendiri, sulit bicara, dan bersosialisasi. Namun Newton mampu menempatkan namanya dalam jajaran tokoh-tokoh penting dunia yang berkontribusi dalam pembangunan dan peradaban. Semoga kelak murid-murid istimewa dari Sekolah Alam Medan ini dapat menjadi the next Isaac Newton dan tokoh penting dunia lainnya yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. I believe in you.